Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita lanjutkan materi pengantar teknik industri, di mana materi kali ini adalah dasar manajemen rantai pasok. Baik, untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas dan cepat, tidak hanya dengan melakukan perbaikan di lingkungan internal perusahaan saja, dibutuhkan peran seperti supplier, perusahaan transportasi, dan juga jaringan distributor. Kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas ini melahirkan konsep baru pada tahun 90-an. Ya, konsep ini disebut supply chain management atau biasa kita singkat menjadi SCM. Baik, sebelum ke konteks supply chain management, kita lihat terlebih dahulu. Jadi kan kalau kita bisa ketahui ada supply chain plus management gitu ya. Jadi supply chain sendiri itu apa sih gitu ya. Jadi bisa dideskripsikan seperti ini. Jadi supply chain adalah jaringan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Ada juga yang mendeskripsikan supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang terlibat secara langsung dan bersama-sama bekerja dari hulu ke hilir mengelola aliran barang, aliran uang, dan aliran informasi untuk menciptakan dan mengantarkan produk ke tangan pemakai akhir atau end customer. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau supply chain sendiri kita bisa deskripsikan seperti ini. Jadi rantai pasok sendiri seperti ini. Yang mana jaringan-jaringan yang mana terdiri dari beberapa entitas begitu ya. Nah, entitas di dalam supply chain tadi digunakan untuk melakukan pengelolaan yang digunakan untuk bersama-sama dari hulu ke hilir mengelola gitu ya. Yang dikelola aliran barang, aliran uang, dan juga aliran informasi. Baik. Oke. Jadi pengertian supply chain, istilah SCM pertama kali dikemukakan oleh Oliver dan juga Weber pada tahun 82. Jadi SCM ini perluasan gitu ya. SCM ini perluasan dan konsep baru dalam memandang manajemen logistik. Jadi yang awalnya hanya konteksnya logistik saja, namun berkembang karena di dalam suatu rantai gitu ya, pendistribusian suatu produk ke tangan konsumen itu ternyata ada entitas-entitas lain yang mempengaruhi, mulai dari manufakturernya, mulai dari suppliernya, dan seterusnya. Nah, sehingga paradigmanya berkembang gitu ya, menjadi konteks SCM, supply chain management. Nah, manajemen logistik kalau kita ketahui, fokusnya hanya pada pengaturan aliran barang dan dari satu perusahaan. Lalu berkembang ke konteks SCM, supply chain management, yaitu penguat yang mana SCM ini mengutamakan tercapainya integrasi aktivitas untuk seluruh mata rantai pengadaan barang mulai dari hulu ke hilir sampai pengiriman pada konsumen akhir. Nah, ini yang menjadi keyword di sini dari hulu ke hilir. Nah, gitu ya. Jadi yang menjadi keyword SCM itu dari hulu ke hilir. Yang mana dari hulu ke hilir juga akan masuk konteks logistiknya, seperti itu ya. Yang mana dari hulu ke hilir ini akan masuk konteks logistiknya. Jadi perluasan yang awalnya hanya dalam konteks logistik, saat ini paradigma sekarang konteksnya lebih luas yang dinamakan rantai pasok tadi. Karena di dalam rantai pasok mengelolanya dari hulu ke hilir. Oke, lalu ini adalah perbedaan supply chain dan juga supply chain management. Jadi kalau supply chain saja, nah itu arahnya jaringan fisik saja. Nah, kalau supply chain rantai pasok itu kan jaringan fisik saja. Yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkan ke pemakai akhir, ya mengirimkannya sampai pemakai akhir. Perusahaan itu termasuk dari supplier, lalu pabriknya, gitu ya, manufakturernya, lalu distributornya, toko, perusahaan, dan juga jasa logistik.
Nah, kalau SCM, supply chain plus management. Nah, supply chain management itu metodenya dia, yang mana alat untuk pendekatan pengelolaannya. Nah, yang menjadi warna merah kalau Anda bisa lihat di sini menjadi keyword dari SCM, ada konteks manajemennya, supply chain plus management. Jadi mengelola atau pengelolaan dan juga cara atau alat gitu ya, metode yang digunakan untuk pengelolaan tersebut. Nah, pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah integrasi atau terintegrasi gitu ya, dengan semangat kolaborasi. Jadi pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Oke, ini ada ilustrasi supply chain, ilustrasi rantai pasok. Nah, jadi ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu tadi aliran material, aliran informasi, dan juga aliran finansial atau berkaitan dengan keuangan. Nah, gitu ya. Jadi ada yang namanya hulu, ada yang namanya hilir. Nah, jadi hulunya kalau dalam konteks supply chain adalah apa? Mulai dari supplier. Supplier masuk ke manufakturer, pabrik. Dari manufakturer ke distributor melalui aktivitas logistik, gitu ya. Nah, lalu masuk ke retail hingga sampai masuk ke toko-toko kelontong mungkin gitu ya, atau toko-toko yang lebih kecil lagi hingga sampai ke tangan konsumen, gitu ya. Nah, aliran ini, aliran informasi, aliran material, aliran keuangan ini bisa dari hulu ke hilir, gitu ya, yang ada di atas, atau juga sebaliknya dari hilir ke hulu. Nah, saya contohkan. Kalau seumpama perusahaan-perusahaan yang seperti apa Pak dari hulu ke hilir, dan juga perusahaan-perusahaan yang seperti apa Pak dari hilir ke hulu. Oke, jadi kalau seumpama saya sering memberikan contoh produk Indomie gitu ya. Nah, jadi kalau produk Indomie itu PT Indofood Sukses Makmur memproduksi mie instan merek Indomie, dia akan push market. Jadi memproduksi secara massal, dia kasih ke pasaran tuh produknya gitu ya. Nah, contoh kalau semua perusahaan-perusahaan yang consumer good gitu ya, FMCG gitu ya. Nah, FMCG itu apa? Fast moving consumer good gitu ya. Ya, jadi perusahaan-perusahaan seperti perusahaan saya contohkan tadi Indomie, nah itu masuk perusahaan yang FMCG. Seringkali perusahaan-perusahaan yang seperti itu aliran informasinya dari hulu ke hilir. Jadi si manufakturernya dia bikin-bikin aja tuh produk, bikin-bikin aja, lalu dilempar ke pasaran gitu ya kasarannya ya. Nah, jadi dia informasinya si PT Indofood Sukses Makmur ya udah dia cari supplier-supplier raw material untuk membuat produknya. Nah, lalu produknya didistribusikan ke tiap-tiap daerah gitu ya. Di Banyumas ada distributor Indofood gitu ya. Nah, di Purbalingga ada distributornya, di Kebumen ada distributornya, di Cilacap ada distributornya gitu ya. Jadi dari pabrik dilarikan ke distributor. Nah, dari distributor dilarikan ke retail gitu ya. Nah, retail itu contohnya Indomaret, Alfamart gitu ya. Hingga sampai dilarikan ke sampai tangan pelanggan seperti itu. Nah, jadi kan kelihatan dari hulu ke hilir. Biasanya dicirikan produk-produk yang memang fast moving. Nah, jadi kebutuhannya memang tinggi oleh masyarakat. Lalu ada juga kebalikannya dari hilir ke hulu. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan atau produk-produk yang menggunakan aliran material, informasi dan juga keuangan dari hilir ke hulu, biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang job order, Pak Mas. Nah, ingat kalau di minggu lalu kita bahas umpama contohnya kapal, nah, gitu ya. Jadi dia itu kan tunggu pesanan dulu, baru dibuatkan gitu ya. Nah, jadi kapal laut ataupun ya contoh anggaplah saya contoh PT PAL Surabaya dapat orderan dari PT
PT Meratus sama gitu ya. PT Meratus ini jasa logistik. Dia butuh kapal-kapal besar untuk berlayar dan juga mengirimkan barang-barang rekanannya dia untuk dikirim gitu ya, karena dia jasa logistik. Nah, anggaplah dapat orderan kapal gitu, dapat orderan kapal. Nah, jadi kalau PT PAL ini seringkali berarti aliran informasinya, aliran materialnya dan juga aliran uangnya dari hilir ke hulu. Nah, gitu ya. Dia dapat pesanan dulu, begitu kan? Nah, lalu dapat pesanan, baru dibuat. Nah, si manufakturernya dia cari supplier, begitu kan? Sesuai dengan spesifikasi kapal yang diminta. Nah, kalau selesai baru didistribusikan, dikirim ke orang yang memesan tadi. Nah, kayak gitu. Contohnya seperti itu. Ada dari hulu ke hilir, ada dari hilir ke hulu. Oke, ini aliran supply chain management. Jadi tadi ada contoh finansial, material, informasi dari hulu ke hilir. Contohnya kalau finansial seperti invoice, aturan pembayaran ya. Kalau material ya pastinya bahan baku, part, komponen gitu. Lalu informasi alirannya apa saja ya, seperti informasi kapasitas produksi perusahaan, lalu informasi pengiriman, lama pengiriman, lead time-nya dan sebagainya gitu ya. Bisa juga dari hilir ke hulu. Nah, kalau dari hilir contohnya apa? Finansial, ya pembayaran dulu. Nah, pesan bayar dulu gitu ya. Nah, contohnya kapal tadi, pesan bayar dulu, bayar DP dulu atau bayar berapa persen dulu. Atau bisa langsung bayar dilunasi sesuai dengan perjanjian yang ada. Nah, pasti bayar dulu. Lalu material. Nah, seumpama kalau dari hilir ke hulu, seumpama kalau udah dikirim, nah, ada sesuatu hal yang perlu di-return. Nah, ada sesuatu hal yang nggak sesuai dengan spek yang ada, perjanjiannya boleh di-return. Nah, contohnya adalah return material. Lalu informasi, nah, yang seperti order, job order begitu ya, orderan informasi order, hingga sampai forecast, ramalan. Baik, selanjutnya dalam konteks supply chain, nah chain-nya itu kan ada banyak ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada chain yang pertama. Nah, entitas yang pertama gitu ya. Entitas yang pertama atau chain yang pertama. Jadi kalau kita anggaplah dari hulu ke hilir begitu, entitas yang pertama atau chain yang pertama adalah si supplier. Nah, jadi awal jaringan sebagai sumber penyedia bahan baku supplier gitu ya. Jadi si penyedia bahan baku ini ya. Nah, supplier ini bisa dari perusahaan lain gitu ya, PT lain, JV lain gitu ya. Yang mana mensuplai material ke perusahaan kita gitu ya. Nah, yang mana mensuplai material ke perusahaan kita. Oke. Nah, bentuknya apa? Raw material gitu ya. Bentuk dari supplier ini produknya apa ya? Raw material gitu ya. Bahan penolong begitu ya, bahan pembantu, suku cadang dan lain sebagainya. Penyedia bahan baku disebut sebagai supplier yang biasa berjumlah banyak. Nah, gitu ya, maksudnya berjumlah banyak itu kadang kita punya supplier itu nggak hanya satu. Karena perusahaan kita butuh raw material banyak, ya bahan bakunya banyak. Contoh tadi kan sempat bahas Indomie gitu ya. Indomie itu kan produk akhirnya kan mie instan. Nah, mie instan itu kan barang sebelum jadi produk itu kan ada pembungkusnya dari plastik gitu ya. Ada dusnya dari kertas karton gitu ya. Ada juga minyak begitu. Nah, terus yang terbuat dari tepung gandum sama seperti itu ya. Nah, ada juga bumbu-bumbunya. Nah, jadi PT Indofood Sukses Makmur itu ya suppliernya banyak. Ini tadi aja kalau kita bisa cermati bahan-bahan yang tersusun sebelum jadi mie secara utuh begitu kan butuh berbagai macam material, butuh berbagai macam bahan. Maka dari itu biasanya si PT Indofood Sukses Makmur suppliernya banyak. Nah, sehingga tadi supplier ini mensuplai raw material untuk kita olah dan jadikan barang jadi. Lalu chain yang kedua, entitas yang kedua. Nah, ini si manufakturer atau pabrik. Nah, gitu ya. Rantai pertama, supplier dihubungkan ke rantai kedua, yaitu manufakturer, yang melaksanakan kegiatan produksi seperti memproduksi barang gitu ya, atau membuat produk, memfabrikasi suatu benda gitu kan.
mengassembly atau merakit, ya, mengkonversi ataupun finishing. Lalu chain yang ketiga, 1, 2, 3, supply, manufaktur, dan juga distributor atau distribusi atau distribution, gitu ya. Nah, rantai kedua, manufaktur, dihubungkan ke rantai yang ketiga, yaitu sampai ke distribusi, yaitu menyalurkan barang yang telah diproduksi kepada pelanggan. Nah, barang jadi, pabrik disalurkan kepada pelanggan melalui gudang ke gudang distributor atau pedagang besar dalam jumlah yang besar. Nah, seperti itu. Oke, lalu chain yang keempat yaitu retail outlet. Nah, pedagang besar atau distributor menyimpan barang di gudang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Nah, pada rantai atau chain yang keempat ini dilakukan redesign pola pengiriman barang baik dari manufaktur maupun ke pengecer. Seperti itu. Oke, yang kelima, entitas yang kelima yaitu si konsumennya atau customer-nya. Barang oleh pengecer atau retail ditawar langsung ke konsumen atau didistribusikan sampai ke tangan konsumen. Penjualan barang kepada konsumen biasanya dilakukan melalui outlet yang meliputi toko, warung, supermarket, pasar, dan lain-lain. Nah, ini chain-nya yang seumpama menjadi chain yang ideal. Saya bilang ideal, begitu ya. Terkadang memang chain-nya itu nggak harus seumpama melewati retail outlet. Ada juga seumpama si customer langsung, end customer atau customer terakhir itu dapatnya malah dari distributor-distributor. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, di kasus-kasus tertentu bisa juga seperti itu. Nah, idealnya, maka dari itu saya garis bawahi ya, idealnya seperti ini. Jadi dari supplier, manufakturer, distributor, retail, hingga sampai customer. Ya. Dan retail pun ini terkadang kita bisa bagi lagi. Nah, jadi ada yang namanya wholesaler, wholesale dan juga retail. Nah, contoh ya. Jadi di di toko kelontong. Nah, toko kelontong itu kan retail gitu ya. Toko kelontong di sebelah rumah saya. Nah, sebelah rumah saya ada toko kelontong. Nah, toko kelontong tersebut itu kan namanya retail. Nah, jadi produknya kan retail karena dia menjual produk-produk eceran. Nah, jadi toko kelontong tersebut itu anggaplah dia kulaan di Indogrosir. Nah, anggaplah seperti itu, Indogrosir Purwokerto. Nah, Indogrosir Purwokerto itu namanya wholesale. Nah, karena kalau semua beli di Indogrosir, nah, seringkali itu grosiran gitu ya. Jadi nggak eceran, grosiran. Belinya harus 1 dus gitu ya. Nah, belinya harus 1 pak, nah, seperti itu ya. Jadi belinya nggak boleh eceran, harus grosiran. Nah, terkadang pada waktu konteks supply chain seperti ini kita bisa bagi setelah di distribution masuk dulu ke wholesaler, contohnya tadi Indogrosir, nah, lalu dilarikan ke retailer. Nah, retailer tadi contohnya warung kelontong, seperti itu. Dari warung kelontong sampailah ke konsumen atau kan konsumen akhir. Nah, bisa seperti itu. Nah, namun chain yang idealnya kurang lebih seperti ini. Oke, lalu konsep penting SCM. Jadi pendekatan sistem. Jadi kan pertama pendekatan sistem. Jadi konsep penting SCM dalam konteks pendekatan sistem, SCM memperhitungkan setiap fasilitas yang berdampak pada biaya dan layanan pelanggan. Tujuan SCM adalah untuk menjadi hemat biaya di seluruh sistem. Ya, dalam konteks ini total biaya distribusi dari pemasok ke produsen, dari produsen ke gudang, dari gudang ke pengecer, gitu ya. Lalu persediaan itu berkaitan dengan bahan mentahnya, WIP atau work in process, barang jadinya, hingga sampai biaya produksi. Dalam kasus lain, fokusnya adalah pada minimalisasi lokal atau biaya inventaris di suatu lokasi, biaya distribusi dari suatu lokasi ke lokasi lain. Di sini kita harus memperkirakan biaya dan tingkat layanan di seluruh sistemnya.
Lalu perancangan terpadu. Nah, perancangan terpadu itu integrasi fungsional, lalu integrasi spasial, dan juga perencanaan hierarki. Nah, perancangan terpadu tidak serta-merta memerlukan pengendalian terpusat. Katakan seperti itu. Baik, dalam konsep SCM itu kita kenal yang nama upstream supply chain dan juga downstream supply chain. Nah, gitu ya, saya sebutnya upstream dan juga downstream saja. Jadi kalau Anda bisa lihat di bawah sini, jadi upstream itu meliputi nih. Nah, jadi tengah-tengahnya itu adalah si manufakturernya. Gitu ya, nah, manufakturernya. Jadi sebelum manufakturer dikatakan upstream, setelah manufakturer dikatakan downstream. Nah, gitu ya. Jadi kalau upstream itu erat kaitannya dengan aktivitas pengadaan. Nah, aktivitas utamanya pengadaan. Maka di dalamnya ada ya supplier. Lalu upstream logistik, gitu ya. Lalu suppliernya supplier. Nah, gitu ya. Kita biasa sebut dengan second tier, third tier, gitu ya. Nah, jadi kalau supplier kita sebut second tier, kalau suppliernya supplier kita sebut biasanya third tier, gitu ya. Tier yang kedua, tier yang ketiga. Nah, lalu ada downstream supply chain. Nah, kalau downstream supply chain setelahnya manufakturer ini. Nah, ada yang namanya downstream logistik, lalu wholesaler, gitu ya. Nah, lalu ada retailer hingga sampai konsumen. Saya contohkan tadi ya, kalau wholesale itu seperti halnya Indogrosir, gitu ya. Nah, Indogrosir dilarikan produknya tadi ke retail, nah, seperti warung kelontong, gitu ya. Nah, seperti halnya Alfamart, Indomart itu juga bisa kategorikan sebagai retail, karena produk yang dijual itu eceran hingga sampai ke end customer, gitu ya, customer akhir. Baik, fungsi supply chain management yang pertama ada secara fisik mengubah bahan mentah dan komponen menjadi produk dan mengirimkan ke pelanggan. Yang pertama. Yang kedua, memastikan produk atau jasa yang diberikan memenuhi aspirasi pelanggan. Nah, yang pertama ini berhubungan dengan biaya fisik. Kalau yang kedua ini berhubungan biaya mediasi pasar. Baik, selanjutnya ada aktivitas supply chain. Jadi ada aktivitas fisik, ada aktivitas mediasi pasar. Gitu ya. Jadi sesuai dengan ini tadi fungsi dua fungsi dasar dari supply chain. Jadi aktivitas fisiknya seperti halnya sourcing, mencari bahan baku, ya, lalu produksi, penyimpanan material, lalu distribusi atau transportasi, lalu hingga sampai pengembalian produk atau return. Nah, ini aktivitas-aktivitas fisik. Lalu aktivitas-aktivitas mediasi pasar, seperti riset pasar, gitu ya. Jadi ngeriset pasar itu bagian dari aktivitas supply chain. Lalu pengembangan produk, penetapan harga, ataupun pemberian diskon, begitu ya. Hingga sampai pelayanan purna jual. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas supply chain juga, namun dalam konteks aktivitas mediasi pasar. Baik, ini ada cakupan supply chain. Kalau kita bisa lihat dari pengembangan produk ya, product development, pengadaan atau procurement, lalu production planning, perencanaan produksi, gitu, aktivitas produksi tersebut, pendistribusian produk, nggak sampai return produk atau produk return atau pengembalian produk bila produk tersebut rusak, semua seperti itu. Ini area-area cakupan supply chain management. Nah, area-area cakupan supply chain management ini seringkali menjadi hal yang perlu dikelola dengan baik ya. Karena kita ketahui di area dari hulu sampai hilir, kalau Anda bisa lihat ini kan gambarannya ya dari hulu sampai hilir ya. Mulai dari pengembangan produk, nggak sampai produk itu sampai konsumen, nggak sampai produk itu dikembalikan. Selama kalau ada permasalahan, itu area-area cakupan supply chain. Oke, ini tadi penjelasan dari area cakupan supply chain, produk development, melakukan riset pasar, perancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru, begitu ya. Lalu procurement atau pengadaan. Si pengadaan ini bagian pengadaan itu dia memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier dan seterusnya. Lalu ada production planning, merencanakan produksinya, merencanakan demand planning. Nah, ini ya.
berkaitan dengan forecasting. Jadi mengforecast demand, meramalkan permintaan gitu ya, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi dan juga bersedia. Lalu aktivitas produksi itu sendiri, melakukan proses produksi, pendistribusian produk, nah, mulai dari perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, ya sampai memonitoring service level. Lalu product return, nah, mengelola pengembalian produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan. Seperti itu ya. Oke, ini contoh supply chain biskuit. Nah, biskuit anggaplah namanya biskuit kaleng gitu ya. Nah, ini ada beberapa merek begitu. Nah, ini mereknya terlihat nih ya. Nah, kalau Anda ketahui, jadi sebelum sampai menjadi suatu produk yang sampai ke konsumen akhir gitu ya. Nah, ini aliran yang ada dan juga chain-chainnya begitu ya, atau rantainya itu cukup panjang Mbak Mas, kalau Anda bisa lihat mulai dari anggap mana ini pabrik. Nah, pabriknya di sini ya, mulai dari upstream hingga sampai downstreamnya. Nah, upstreamnya saja ini, kalau kita ketahui si pabrik biskuitnya tadi punya tire yang banyak. Contohnya di bagian di sini itu dia bekerja sama dengan distributor semuanya, distributor mentega, distributor garam, distributor gula, distributor terigu untuk mendistribusikan. Nah, ini tadi raw material yang dipesan pada pabrik terigu, pada pabrik gula, pada pabrik garam, pabrik mentega, pabrik telur, distributor telur begitu ya, hingga sampai pabrik kalengnya. Ini adalah raw material yang digunakan untuk menyusun dan mengolah, membuat yang namanya biskuit ini. Nah, kalau Anda bisa lihat juga di sini ya, pada bagian paling kiri, nah pabrik terigu ini juga punya distributor lagi gitu ya. Nah, ini third tire-nya, ini kan second tire. Nah, ini third tire-nya begitu ya. Nah, pabrik terigu itu dia juga membutuhkan raw material dari penghasil gandum, gitu ya. Nah, dia punya third tire-nya, yaitu si penghasil gandum tadi. Pabrik gula juga sama, penghasil tebu sama gitu ya. Gulanya dari raw material tebu. Pabrik garam juga sama, penghasil garam. Pabrik mentega juga sama, dari penghasil yang memproduksi mentega. Nggak sampai telur juga sama. Nah, aktivitas di upstream ini dikelola sedemikian rupa hingga sampai masuk ke manufakturer, didistribusikan ke, ini contohnya anggapnya di supermarket. Di supermarket barang tersebut bisa diakses oleh konsumennya. Ini contoh supply chain biskuit kaleng. Yang mana yang perlu diperhatikan di sini, yang menarik ini contohnya upstreamnya. Upstreamnya itu terkadang nggak hanya satu kali tire, atau nggak hanya tire-nya satu tahap gitu ya. Nah, karena di supplier itu punya supplier atau suppliernya supplier. Karena memang chain-nya itu terkadang sangat panjang. Sehingga aktivitas ini butuh yang namanya manajemen ataupun aktivitas pengelolaan. Nah, gitu ya. Sehingga dinamakan supply chain management. Baik, ini ada manfaat supply chain management. Yang pertama, mengurangi inventory barang, lalu menjamin kelancaran penyediaan barang, menjamin mutu, mengurangi jumlah supplier, mengembangkan supplier partnership atau strategic alliance, lalu kepuasan pelanggannya bisa didapat, peningkatan pendapatan, artinya profitnya bisa meningkat begitu ya, menurunkan biaya, memanfaatkan aset yang semakin tinggi, pemanfaatan asetnya itu tinggi gitu ya, hingga meningkatkan laba seperti itu. Baik, lalu ada tantangan mengelola supply chain. Kompleksitas struktur supply chain kalau Anda bisa lihat pada gambar ini begitu ya. Nah, ini di mana semakin tinggi begitu ya, the hierarchy of supply chain metric. Semakin tinggi, ini pengelolaannya semakin mengarah ke eksekutif dashboard. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau paling atas, di piramida paling atas ini, nah, eksekutif dashboard, end-to-end supply chain matrix pada bagian yang tengah begitu, pada bagian bawah mengarah ke fungsional matrixnya. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini contoh nih ya. Nah, semua kalau
bawah, nah, itu kan berkaitan dengan metrik operasional, sehingga hal-hal yang perlu dikelola itu berkaitan dengan operasional. Contohnya adalah ini, nah, plan utilization, gitu ya, utilitas kegunaan dari rangkaian proses produksinya, gitu ya. Nah, di dalam plan itu kan apa? Ya pabriknya tadi ya, plan itu kan pabriknya tadi itu. Nah, lalu ada juga supplier quality, gitu ya. Jadi operasional yang berkaitan dengan fungsi metriknya. Nah, hingga sampai yang ke atas, ini demand forecast, SCM cost, gitu ya. Nah, itu kan berkaitan dengan hal yang cenderung dalam dashboardnya eksekutif begitu, nah, seperti biaya gitu ya, perfect order begitu. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini, fasilitas dalam rantai pasok mempunyai tujuan yang berbeda-beda dan saling bertentangan. Nah, sifat dinamis dari rantai pasokan adalah jaringan yang kompleks dan juga variasi sistem dari waktu ke waktu. Jadi tantangan mengelola rantai pasok ya, karena ini dikatakan juga dinamis ya rantai pasok itu. Karena terkadang contoh nih, kalau demand-nya tinggi ya pasti akan berpengaruh ke aktivitas chain yang lainnya. Kalau demand-nya rendah juga berpengaruh ke aktivitas chain yang lainnya. Contoh juga kalau seumpama distribusi, nah, kalau distribusinya terdapat masalah, ya itu menjadi efek domino ke chain yang lainnya, seperti itu. Maka dikatakan dinamis. Dan juga di sini dikatakan juga variasi sistem dari waktu ke waktu. Karena tidak selalu akan stabil, semuanya tidak akan selalu stabil. Ada konteks yang namanya uncertainty-nya ya. Ada konteks yang namanya ketidakpastian, uncertainty atau ketidakpastian. Sehingga adanya ketidakpastian ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam mengolah rantai pasok. Oke, lalu yang selanjutnya ini tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi ketidakpastian atau uncertainty, ya, ketidakpastian pasokan ini menjadi hal yang umum dan juga lumrah terjadi, karena kalau kita membahas dalam konteks risiko, kalau risiko itu kan terjadi karena adanya ketidakpastian. Kalau semua pasti, tidak akan ada risiko. Nah, gitu ya. Sehingga ketidakpastian ini harus diolah, harus di-manage begitu ya. Sehingga kita bisa melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan untuk dapat menanggulangi permasalahan dari adanya ketidakpastian. Nah, ini di sini dicontohkan ketidakpastian pasokan. Nah, seperti halnya lead time pengiriman. Nah, lead time pengiriman ini kan kita tidak bisa pastikan benar-benar datang 2 hari sama seperti itu. Jadi kan ada faktor yang namanya resiko yang terjadi. Kalau seumpama kita kirim keluar pulau, nah ternyata kita nggak bisa memastikan cuaca pada waktu pengiriman itu selalu baik. Sehingga kalau kita bisa pastikan selalu baik, ya enak. Kita bisa memastikan bahwa rencana pengiriman itu sampai di tanggal berapa, sampai berapa lama. Nah, ada sedikit banyak pasti ada yang namanya ketidakpastian. Nah, contohnya nih, lead time pengiriman. Lalu harga dan kapasitas bahan baku. Nah, semua juga ketidakpastian yang berkaitan dengan ketidakpastian pasokan. Lalu ketidakpastian internal. Nah, contohnya kerusakan mesin. Nah, gitu ya. Jadi mesin pabrik itu kan seringkali ada peluang rusak. Sehingga ada muncul yang namanya ketidakpastian juga dalam konteks internal. Kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produk, nah itu juga bagian dari ketidakpastian internal. Lalu ketidakpastian permintaan, nah, jadi permintaan atau demand yang ada itu kadang juga tidak pasti. Nah, ketidakpastian dari konteks demand yang ada, ya itu akan mengakibatkan tadi kita harus merencanakan aktivitas produksi sebaik mungkin, dan juga kita harus merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan inventory juga sebaik mungkin. Nah, kenapa? Cuma nih, kalau demand-nya tinggi, nah kalau kita nggak punya safety stock, gitu ya, nah kita nggak bisa supply dengan baik ke pelanggan. Nanti bisa-bisa loss profit, gitu ya. Yang seharusnya kita profit malah loss. Nah, gitu ya.
Nah, itu tantangan mengelola supply chain dalam konteks ketidakpastian. Baik, selanjutnya dalam perkembangannya, supply chain management ini sangat amat dibantu oleh peran teknologi informasi, Mas. Jadi ada yang namanya peran teknologi informasi yang berkaitan dengan procurement, sehingga dinamakan e-procurement. Lalu ada fulfillment atau e-fulfillment. Nah, kalau procurement ini erat kaitannya dalam konteks upstream. Jadi dalam konteks upstream supply chain. Nah, kalau fulfillment ini dalam konteks downstream supply chain. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini, procurement, tugas-tugas e-procurement itu, nah, kalau Anda bisa lihat erat kaitannya dengan yang namanya supplier, pengelolaan supplier. Nah, di sini dikatakan mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan barang atau jasa. Lalu mengevaluasi pemasok, nah gitu ya, yang potensial, memilih pemasok dan juga pembuatan kontrak, membuat e-katalog dan juga punch out, meminta, menyetujui, memesan, dan menerima pesanan pembelian, penganggaran untuk proyek dan juga pusat biaya, dan juga memantau mengelola kinerja pemasok hingga sampai melaporkan juga analisis pengeluaran yang ada. Nah, ini berkaitan dengan erat kaitannya dengan upstream. Nah, jadi procurement itu erat kaitannya dengan upstream supply chain. Lalu fulfillment. Nah, kalau fulfillment ini erat kaitannya dengan downstream. Jadi si manufaktur ke bawah atau manufaktur setelah manufaktur gitu ya. Jadi downstream. Nah, kalau tugas e-fulfillment, menerima order melalui email atau web-based ordering. Nah, gitu ya. Jadi kalau menerima order, itu kan berarti kan dari pelanggan, erat kaitannya dengan downstream. Lalu mengelola transaksi, manajemen gudang, komunikasi dengan pelanggan, hingga sampai kegiatan reverse logistik. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa kami paparkan. Hal-hal yang lain bisa kita diskusikan di waktu selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.